Rapat paripurna dengan agenda pelantikan anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029 dilaksanakan pada 24 Agustus 2024 di Gedung Sidang Paripurna, lantai 3 Gedung DPRD Kota Malang. Pemirsa TV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai Anda dalam Momenta. Kali ini pemirsa, saya sedang berada di gedung DPRD Kota Malang. Akan diselenggarakan rapat paripurna dengan agenda pelantikan anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029. Lalu seperti apakah jalannya pelantikan anggota DPRD Kota Malang kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Dalam acara sakral ini, tampak hadir 45 anggota DPRD Kota Malang yang akan dilantik beserta keluarga, PJ Wali Kota Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, jajaran Kepala Perangkat Daerah Kota Malang, Forkopimda, rohaniwan, serta tamu undangan. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Sebelum memasuki sesi pelantikan, acara berlanjut dengan pemutaran film Kilas Balik Pengabdian Anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2019-2024 yang berjudul From Hero to Legend. Film pendek ini menceritakan dedikasi para anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2019 hingga 2024 yang tampak bermusyawarah untuk menemukan jalan tengah atas permasalahan, pengambilan keputusan, dan menjalankan tugas lain yang menjadi tanggung jawab para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Terima kasih untuk teman-teman 45 orang DPRD Kota Malang periode 2019-2024. Torehan sejarah sudah kita lakukan. Kita sudah berhasil menginisiasi 2 ranperda inisiatif DPRD yang baru pertama kali menjadi perda hasil inisiatif DPRD, dan sejarah sudah kita ciptakan bahwa kita mampu menetapkan, menentukan, dan mencari hari lahir DPRD Kota Malang. 25 Maret 1914, itulah awal dari adanya DPRD Kota Malang. Perjalanan panjang untuk mencari titik tengah hari kelahiran kita. Dan itu diciptakan, ditemukan oleh DPRD periode 2019-2024. Selamat datang buat saudaraku yang terpilih lewat perjuangan yang keras, pengorbanan yang luar biasa untuk menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 2024-2029.
2029. Tidak mudah kita semua berada di titik ini. Jangan sia-siakan pengorbananmu, perjuanganmu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Masyarakat menunggu pengabdian, menunggu perjuangan, menunggu aspirasi mereka untuk diperjuangkan. Kami, Dewan 2019-2024, sudah memulai from zero to hero. Dan kita ingin di periode 2024-2029 kita menjadi from hero to legend. Akan banyak legenda yang kita ciptakan di Kota Malang ini, semua tergantung niat dan perjuangan kita. Dan kita harus yakin bahwa kita mampu untuk mewujudkan itu semua. Selamat berjuang, selamat bekerja, tetaplah menjadi dirimu yang merakyat, yang selalu berada di tawa dan tangis si miskin. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika. Pimpinan DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang tampak menempati kursi rapat pimpinan. Menindaklanjuti keputusan Gubernur tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029, maka Imade Riandiana Kartika selaku Ketua DPRD Kota Malang bersama seluruh anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2019-2024 menyampaikan undur diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menindaklanjuti terbitnya keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/KPTS/011/2/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan 2024-2029 dan telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang pada tanggal 24 Juli 2024, maka telah ditetapkan jadwal pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang sampaikan undur diri untuk masa jabatan 2019-2024 dan mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada para anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029 yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dengan harapan semoga para anggota Dewan yang baru melanjutkan lebih bisa menyempurnakan tugas dan kewajiban kami serta dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi demi kesinambungan pembangunan Kota Malang di skala bidang. Namun sebelum rapat paripurna ini saya lanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini bahwa acara rapat paripurna ini adalah pelantikan anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.760/KPTS/011/2024
Setelah Ketua DPRD Kota Malang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2019-2024 menyatakan undur diri, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Gubernur Jawa Timur oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan tahun 2019-2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan tahun 2019-2024 yang diresmikan pemberhentiannya. 1. Nama Iwan Mahendra, Esos MAP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 1, dan seterusnya. 45. Dr. Andes Jose Rizal Yusuf SE MSI, Partai Solidaritas Indonesia, Dapil 5. PJ Gubernur Jawa Timur Andi Karyono ditandatangani. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/KPTS/011-2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan dengan hormat pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan tahun 2024-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, keputusan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2024. PJ Gubernur Jawa Timur Andi Karyono ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/KPTS/011-2/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan tahun 2024-2029. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya. 1. Sony Rudi Wiyanto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 1, dan seterusnya. 45. H. Eko Hadi Purnomo, SH, Partai Amanat Nasional, Dapil 2. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Acara berlanjut dengan pengucapan sumpah janji jabatan oleh calon anggota DPRD Kota Malang terpilih masa jabatan 2024-2029. 9 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan tahun 2024-2029. Sebelum memangku jabatannya hari ini, saya Ketua Pengadilan Negeri Malang akan mengambil sumpah atau janji saudara-saudara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, dan harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa. Om Atah Parama Wisesa. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Sumpah Janji Jabatan dan penyematan PIN DPRD oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang kepada perwakilan anggota DPRD.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan pengumuman pimpinan sementara DPRD Kota Malang oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. DPRD Kota Malang resmi memiliki wakil-wakil rakyatnya yang baru. Sabtu 24 Agustus 2024, sebanyak 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2024-2029 resmi dilantik di ruang sidang paripurna gedung DPRD Kota Malang. Usai pelantikan, acara berlanjut dengan pengumuman Ketua Sementara DPRD Kota Malang oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Junto Pasal 165 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan seterusnya. Maka dengan ini diumumkan Ketua Sementara adalah Imade Riandiana Kartika dari Partai Politik PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Sementara yaitu Abdurrahman dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor 100.1.4.2/36-36-73.200/2024 tentang pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan 2024-2029. Berdasarkan 1. Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Junto Pasal 165 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan seterusnya. Dengan ini diumumkan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang masa jabatan 2024-2029 adalah sebagai berikut. 1. Ketua Sementara, nama Imade Riandiana Kartika SEMM, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Wakil Ketua Sementara, nama Haji Abdurrahman Eza, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui, dikeluarkan di Malang pada tanggal 24 Agustus 2024. Sekretaris DPRD Kota Malang, tertanda Zulkifli Amrizal, SOS MSI. Penyerahan palu dan buku memori jabatan secara simbolis diserahkan dari pimpinan DPRD Kota Malang periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kota Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Selanjutnya buku memori jabatan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selesai pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 untuk dipersilakan duduk di bagian bawah dan kepada pimpinan sementara disilakan menuju meja pimpinan. Usai pelantikan, Imade Riandiana Kartika dipercaya menjadi Ketua Sementara DPRD Kota Malang. Imade memberikan sambutannya dengan menyampaikan ucapan terima kasih karena diberikan amanah kembali untuk menjadi wakil rakyat masa jabatan 2024-2029. Imade Riandiana Kartika juga mengajak anggota DPRD yang baru dilantik untuk selalu bekerja sama karena tugas utama pimpinan sementara adalah menciptakan alat kelengkapan dewan untuk memutuskan ketua dan wakil ketua DPRD masa jabatan 2024-2029. Rapat pimpinan Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali tugas saya sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Malang untuk melanjutkan memimpin rapat paripurna nanti, saya butuh kerjasama daripada kita semua karena tugas utama daripada pimpinan sementara adalah membentuk alat kelengkapan dewan.
Kami butuh kerjasama dengan partai politik terutama untuk menugaskan kader-kadernya di alat kelengkapan dewan yang ada, dan teman-teman semuanya untuk kerjasama mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan partai masing-masing. Lembaga legislatif ini adalah lembaga pemerintahan dan lembaga partai politik juga. Lembaga pemerintahan kita wajib mensukseskan semua program-program pemerintah karena kita bagian dari pemerintah juga. Bagaimana KUA PPAS APBD 2025 dan pembahasan APBD murni 2025 sudah menunggu kita. Di satu sisi, pembentukan alat kelengkapan dewan yang disusun berdasarkan keputusan-keputusan politik pasti ada gesekan-gesekan di situ. Oleh karena itu, saran kami selaku pimpinan sementara dan berdasarkan pengalaman 2019, patuhlah dan hormatlah kepada ketua partainya masing-masing di tingkatan DPC-nya. Kalau tidak, maka tidak akan dapat tempat nanti di AKD, terutama kepada pimpinan partainya. Oleh karena itu, kita harapkan secepatnya kita menyelesaikan membentuk AKD, pimpinan partai politik yang hadir, kita punya target minimal dan maksimal. Minimal 1 minggu ini kita selesaikan, maksimal 2 minggu kita selesaikan. Untuk apa? Muaranya satu, untuk kepentingan masyarakat Kota Malang. Masyarakat Kota Malang butuh kebijakan-kebijakan DPRD. Jika itu bisa dilakukan, hanya satu syaratnya, DPRD punya kekuatan hukum jika alat kelengkapan dewan sudah terbentuk. Tanpa alat kelengkapan dewan, kita tidak akan bisa memutuskan keputusan-keputusan untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya harapkan kerjasama kita bersama, bagaimana seluruh jajaran forum pimpinan daerah, kepada pejabat wali kota Malang, ya, kepada Ibu PN, terima kasih semuanya, terutama kepada Bapak Iwan Kurniawan. Nanti kita harapkan untuk kita bersama-sama bagaimana mensukseskan Pilkada serentak 2024 yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November besok. Itu adalah tugas dewan di bidang partai dan partai politik. Tapi jangan pernah melupakan juga tugas kita di bidang kenegaraan, di bidang pemerintahan. Pembahasan APBD jangan juga ditinggalkan. Sehingga dibutuhkan keseimbangan di sini. Bagaimana tugas politik kita bisa kita laksanakan, tapi di satu sisi tugas kenegaraan kita, tugas pemerintahan kita bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, itu poin daripada tugas saya selaku pimpinan sementara, saya dan Abadur Rahman yang sebagai guru spiritual saya bersyukur PKB memberikan Abadur Rahman karena beliau yang sering memberikan bisikan-bisikan gaib pada saya. Ya. Pokoknya kalau berdoa dimulai, saya tunggu Abadur selesai, berarti doa selesai. Gitu. Ya, jadi Abadur ini banyak bantu, dan ini pasangan kita, dan kita harapkan pimpinan sementara ini tidak berlama-lama sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Tapi kami butuh dukungan semuanya. Selanjutnya setelah acara ini kita mungkin lebih banyak kepada konsolidasi internal. Saya akan lebih banyak nanti membuat rakor-rakor, rapat koordinasi 45 orang anggota dewan. Mungkin TAPD siap-siap saja kita undang. Karena apa? Karena kita belum punya badan anggaran dan badan musyawarah. Kami dari pimpinan sementara hanya bisa menjadwalkan rapat koordinasi. Rapat koordinasi 45 orang dewan yang kita kemas nanti supaya penyatuan kita, kesolidan kita, dan visi misi kita semua jadi satu. Setelah kita memasuki ruang paripurna ini dan berkantor di gedung DPRD kota ini, merah, putih, kuning, hijau tidak ada. Yang ada adalah merah, putih, merdeka!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sambutan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan oleh penjabat Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan. Mendagri mengajak seluruh pejabat daerah bergotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Selain itu, masa pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang juga diharapkan Menteri Dalam Negeri sebagai kontestasi yang selalu mendapatkan pendampingan dari anggota DPRD kota atau kabupaten. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD terpilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perorangan. Kondisi ini tentunya menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tepatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu fungsi pertama pembentukan peraturan daerah atau perda, fungsi kedua fungsi menyusun anggaran, fungsi ketiga fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan bentuk peraturan daerah bersama-sama disusun dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan atau akademik, namun jauh lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dan aspirasi dan kebutuhan rakyat, maupun memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga tercipta kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian, fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi atau golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran sehingga alokasi dana anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan profesional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan 3 hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni hak interpelasi
yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan checks balance pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dan kepala daerah yang bersifat checks and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergi dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum untuk menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan mempunyai berkepribadian berlandasan gotong royong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna dengan agenda pelantikan anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029 ditutup dengan pembacaan doa. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Tuhan, Zat yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya penutupan rapat paripurna DPRD Kota Malang oleh pimpinan sementara DPRD Kota Malang, disilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan selesainya sambutan Menteri Dalam Negeri dan ditutup dengan doa. Terima kasih Pak PJ yang sudah menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri, dan nanti soft copy akan saya bagikan. Tadi saya melihat luar biasa isinya, masukan-masukan untuk kita semua. Pak PJ tadi bilang kesulitan untuk motong sambutannya panjang, tidak apa-apa Pak PJ, karena ini juga paripurna istimewa, karena beliau pertama kali hadir juga di ruang paripurna ini. Kita berikan aplaus untuk beliau. Minimal beliau mengawal kita selama 6 bulan sampai Februari, dan kita berharap beliau tidak mencalonkan menjadi calon wali kota juga, karena tinggal 2 hari Pak. Dan untuk anggota baru 2024-2029, selamat bertugas semuanya. Ayo kita kerjasama dengan baik. Tausiah kerakyatan saya sampaikan lewat film From Hero to Legend, silakan ditonton bersama-sama. Itu adalah film kita spontanitas saja, apa-apa yang sudah kita kerjakan dan apa-apa yang sudah kita rasakan, apa tuntutan masyarakat, kita tuangkan semua di situ. Intinya adalah selalulah membumi, selalulah merakyat, jangan berubah dengan pin yang ada di pundakmu itu. Ya, selalu dengarkan suara rakyat, hanya dengan itu kita bisa benar-benar menjadi anggota DPRD yang diharapkan oleh masyarakat Kota Malang. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillah irobbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda pelantikan anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029 pada hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 tepat pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Rangkaian pelantikan anggota DPRD Kota Malang telah dilaksanakan. Anggota DPRD Kota Malang terpilih tampak saling memberikan selamat yang diikuti oleh para tamu undangan. Kita bersama bersyukur bahwa akhirnya pelantikan bisa kita laksanakan, tugas konstitusi sudah selesai, artinya hasil pileg 14 Februari 2024, titik akhirnya adalah pelantikan ini. Selanjutnya adalah bagaimana kerja-kerja kerakyatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang siap kita laksanakan. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi, kebetulan 25 orang jadi dan 20 baru, incumbent 25, ini kombinasi yang bagus menurut saya, ada semangat baru dan ada yang berpengalaman. Sehingga kita harapkan kombinasi kedua komponen ini bisa menyempurnakan kinerja DPRD Kota Malang. Pimpinan sementara sampai AKD terbentuk. Ya, kami menargetkan minimal seminggu lah, harus selesai maksimal 2 minggu. Karena apa? Tanpa AKD kita tidak bisa bekerja. Tanpa BAMUS, tanpa badan anggaran, tanpa ada komisi, DPRD tidak punya kewenangan apapun. Kami hanya pimpinan sementara pun kewenangannya terbatas. Ya, jadi kami segera akan menyelesaikan alat kelengkapan dewan, 4 komisi, 4 pimpinan, 4 badan selesai, dan 45 orang terbagi di masing-masing AKD. Itulah tugas utama kita dalam minggu pertama setelah pelantikan ini. Peluang ada, tetap ada. Jadi kalau pengalaman 2019-2024 kemarin, pimpinan sementara menjadi definitif. Ya,
Mudah-mudahan itu kita lihat dinamikanya seperti apa, tapi kami berharap secepatnya saja siapapun nanti yang ditunjuk oleh DPP masing-masing, kalau definitif segera bisa bekerja. Pemirsa JTV Malang, baru saja kita ikuti bersama pelantikan anggota DPRD Kota Malang masa jabatan 2024-2029 dan ada 45 DPRD Kota Malang terpilih. Para anggota DPRD terpilih ini telah mengikuti kontestasi pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 lalu. Dalam kegiatan ini tadi telah berjalan pembacaan keputusan Gubernur Jawa Timur, pengucapan sumpah janji jabatan, penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan, serta tadi juga diumumkan pimpinan DPRD sementara oleh Kepala Bagian Persidangan dan juga Perundang-undangan, di mana Imadir Yandiana Kartika diputuskan menjadi pimpinan DPRD sementara. Kami ucapkan selamat kepada para anggota DPRD Kota Malang terpilih pada masa jabatan 2024-2029 yang diharapkan mampu membawa Kota Malang semakin berjaya dan juga bisa mampu mengatasi segala persoalan yang tentunya masih menjadi PR untuk terus dibenahi. Akhirnya, saya Indah Andara dan juga seluruh kru JTV pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.